Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini hidup Nikita Willy bak disambar petir di siang bolong. Armada taksi Bluebird, perusahaan raksasa yang dikelola keluarga suaminya, terlibat kecelakaan maut yang merenggut nyawa pasangan suami istri. Meski tak ada sangkut paut langsung dengan kemudi taksi tersebut, statusnya sebagai menantu dari keluarga Sultan Bluebird membuat akun Instagram pribadinya mendadak dibanjiri komentar pedas nih Besti. Ribuan netizen menyerbu meminta pertanggungjawaban hingga empati pihak perusahaan. Hingga saat ini, pihak manajemen maupun Nikita Willy sendiri masih memilih untuk bungkam. Belum ada pernyataan resmi terkait tuntutan netizen yang kian hari kian liar di media sosial. Besti, baru-baru ini publik dihebohkan video viral yang memperlihatkan Eza Gionino memukul Robby Tremonti. Insiden tersebut terjadi saat keduanya berada dalam satu acara yang juga membahas rencana duel tinju mereka. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Eza Gionino terlihat melontarkan pernyataan yang menyinggung persoalan yang menurutnya belum selesai dengan nada emosional kepada Robby Tremonti. Suasana semakin memanas ketika Robby menanggapi pernyataan Eza tersebut. Robby mengaku keberatan karena menurutnya acara yang sedang berlangsung bukan tempat untuk membahas konflik pribadi. Keduanya terlibat adu mulut hingga berujung pada adu jotos nih Besti. Publik yang menyaksikan aksi tersebut sontak mengaitkan insiden itu dengan masa lalu keduanya yang diduga menyangkut keluarga. Pasalnya salah satu pernyataan Eza menyebut bahwa Robby dianggap menyinggung rumah tangga serta kehormatan istri Eza. Benarkah ini pure karena permasalahan pribadi? Bukan bagian dari gimmick pertarungan yang akan digelar pada 28 Juni mendatang di ajang Ancol Championship? Besti, perseteruan Sarwenda dengan Ruben Onsu kembali menjadi sorotan. Bagaimana tidak, anak pertama mereka Thalia terlihat sedang melakukan siaran langsung atau live di sebuah akun TikTok. Sontak saja video viral tersebut menjadi perdebatan di kalangan netizen. Bukan lagi soal perseteruan Ruben Onsu dengan sang mantan istri, melainkan karena Thalia masih di bawah umur. Mereka lagi ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Lu ganti topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin gak penting gitu gak sih? Iya. Ya ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas loh. Gak guna ya tahan napas ya? Iya, jangan bahas itu lagi guys. Iya lah gak penting banget sih. Ngomongin itu lagi. Tak hanya publik, tapi Ruben Onsu juga menyoroti persoalan tersebut nih Besti. Sebagai ayah, ia meluapkan kekhawatirannya terhadap dampak paparan komentar publik terhadap anak-anaknya. Ia juga menegaskan ketidaksetujuan terhadap anak di bawah umur yang diberi kesempatan melakukan siaran langsung dan membaca komentar dari publik tanpa pengawasan yang memadai. Menurut Ruben, anaknya masih dalam fase pembentukan karakter, hingga rentan terpengaruh oleh berbagai opini dan komentar yang muncul di media sosial. Ia juga mengaku mempertanyakan lingkungan yang saat ini berada di sekitar putrinya setelah melihat video tersebut. Lantas, akankah ini menjadi lampu hijau bagi Ruben mendapat hak asuh anaknya setelah veteran Peto saat ini tinggal bersamanya? Dan bagaimana dengan Sarwenda? Akankah ia melepas begitu saja kedua buah hatinya jatuh ke tangan sang mantan suami? Selanjutnya, informasi yang gak kalah happening, baru-baru ini Amanda Manopo dan Kenny Austin dikaruniai anak pertama nih Besti. Pasti penasaran kan dengan nama anak mereka? Dan kenapa ya sampai sekarang masih merahasiakan wajah sang anak? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya.
Besti, kabar bahagia sekaligus haru datang dari pasangan Kenny Austin dan Amanda Manopo. Setelah 9 bulan menunggu kehadiran sang buah hati, akhirnya Amanda Manopo berhasil melalui proses persalinan anak pertama mereka pada 6 Juni 2026 lalu. Tapi tahu nggak sih Besti, di balik kabar bahagia itu ada perjuangan Amanda Manopo dan sang suami yang tak banyak publik tahu. Baru-baru ini Kenny Austin secara belak-belakan membagikan cerita saat mendampingi istrinya di ruang tindakan operasi persalinan nih Besti. Meski geli melihat darah, tapi ia rela membuang jauh-jauh egonya demi kelancaran proses kelahiran sang anak. Ngomong-ngomong soal anak lahir, gimana nih kira-kira rasanya jadi orang tua baru bagi Amanda dan Kenny ya Besti? Perasaan sekarang yang pasti senang, kangen sama anak, yang pasti pengen cepet pulang. Dan tadinya pasti maksudnya kemarin pasti terharu. Kan makanya sebagai ayah pertama kali, dan Amanda juga, gimana perasaan Amanda sebagai ibu untuk pertama kalinya gitu di dalam hidupnya? Gimana perasaan Amanda sendiri? Dia sih sayang banget sih sama anak, kelihatan lah, berasa banget. Karena kalau nggak ditemenin, kita nggak mau tindakan. Amanda sih yang lebih takut sama darah. Kalau saya sih sebenarnya sih santai lah. Maksudnya agak geli lihat darah, cuman kalau some cases saya nggak masalah, apalagi kan ini kan menyambut anak pertama ya, pasti saya juga pengen ada perjuangan seorang ibu. Wah, ini sih papable banget nggak sih Besti? Kenny-nya hebat banget loh, wah keren. Tapi nih Besti, publik yang mendengar kelahiran putra Kenny dan Amanda ini banyak yang penasaran nih. Kira-kira sang anak dikasih nama siapa dan apa ya arti dibalik nama tersebut? Namanya boleh sedikit diceritakan, terus arti dari namanya gimana? Namanya Zack. Memilih Zack Itu ada nama dari Alkitab. Itu memang pilihan kami berdua sebagai dari orang. ada artinya nggak sih? Artinya orang yang bahagia. Zack berarti kan laki-laki ya. Ini sesuai harapan kalian berdua nggak sih, pengen punya laki-laki untuk anak pertama ini atau gimana? Kalau saya sih iya. Kalau Amanda apa aja yang dikasih sama Tuhan. Ya harapannya yang pasti bisa bertumbuh besar, bisa menjadi anak yang baik, berbakti seperti harapan semua orang tua pastinya. Dan maafin kami kedua orang tua kalau misalnya ada kekurangan ya, karena kami sebagai orang tua masih belajar. Tapi yang pasti sih kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi anak pertama lah. Wah, semoga segala doa dan harapan Kenny dan Amanda Manopo terwujud nih Besti. Sebagai ayah baru, nampaknya rasa bahagia itu tak bisa dibohongi. Pasalnya di tengah jadwal syuting yang padat, Kenny menyempatkan waktu untuk menanyakan kabar istri dan anaknya. Bahkan ia tak sabar pengen cepat-cepat pulang nih katanya Besti. Gimana syuting selalu keinget anak dong, seperti apa? Iya, bentar-bentar nanya kabar gitu-gitu. Kalau pulang malam gimana nih? Kan makanya dia selalu pulang malam. Nah, Amanda takut gak sih kan kayak misalnya anak di rumah sendiri dengan Amanda? Ada suster yang bantu sini, jadi nggak terlalu inilah. Nggak ada orang tua juga sih yang bantu. Dan ngurus anak selama ini gimana Amanda? Ya pasti nggak ngerti. Baru belajar juga, kita berdua baru belajar sebagai orang tua. Ya banyak butuh waktu untuk beradaptasi lah ya. Adaptasi wajib gak sih Besti? Tapi gimana dengan jam tidur nih? Apakah ini juga merasakan seperti yang dirasakan orang tua baru pada umumnya? Atau apakah mereka menyerahkan semuanya pada babysitter atau orang tua mereka? Ada mohon begadang artinya ya untuk mengurus Zack. Pasti udah dipersiapkan. Asik, lancar, alhamdulillah. Lancar. Lancar. So far so. Atau lagi Kenny sempet sambil ini juga sih ngerawat juga sih, mungkin kayak berani gendong atau mungkin kayak ganti. Ada keberanian atau kayak misalnya ada takut, ragu? Awalnya iya, cuman setelah diajarin sama apa ya namanya suster di rumah sakit, ya paham. Awalnya dia takut karena apa? Leher kurang kuat segala macam. Selama ini sih, selama ini kalau ada bayi, misalnya kayak temen ada melahirkan, saya nggak pernah berani nyentuh bayi sama sekali. Cuma kali ini kan anak sendiri nggak mungkin. Betul.
Tapi nih Besti, tak hanya nama anak yang jadi pertanyaan bagi publik. Wajah sang anak pun juga demikian. Banyak publik yang masih penasaran bayi mungil tersebut mirip Amanda atau Kenny ya Besti. Akankah Kenny dan Amanda Manopo akan menyembunyikan wajah sang anak? Kalau iya, sampai kapan ya Besti? Atau jangan-jangan mereka punya alasan khusus nih? Kenny tapi nggak mau menunjukkan baby itu gimana sih Kak Kenny? Mau ngerasain mukanya kah atau gimana? Kita keep it private aja lah, bukan nggak mau jadiin konsumsi publik aja. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan aja. Jadi ternyata Kenny dan Amanda memiliki alasan tersendiri nih Besti. Di sisi lain, rasa bahagia Kenny itu kembali diusik netizen yang tak suka. Belum lama ini sejumlah netizen sibuk mengomentari penampilan Amanda Manopo saat hamil. Terlebih, masa kehamilan Amanda Manopo dinilai tak sesuai dengan usia yang semestinya. Benarkah Kenny Austin akan melaporkan orang-orang yang berusaha menjatuhkan mental sang istri? Gak mau menanggapi hal yang kayak gitu. Tapi saya rasa semua ibu pasti melewati itu. Jadi menurut saya kurang etis saja kalau kita mengomentari badan perempuan ya bagi seorang ibu yang mau melahirkan gitu. Jadi saya gak menanggapi lah, saya cuma miris. Tapi yang komen juga kebanyakan nggak ada fotonya gitu loh. Maksudnya ya at least lu nunjukin lah siapa sih ibu yang komen. Ya biarin aja. Kita yang penting nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau maaf Bang Kenny, netizen yang menanyakan usia kehamilan Amanda itu Bang Kenny apakah terkepikiran juga atau Biasa aja. Biar mereka belajar sendiri aja. Masa saya jelaskan. Artinya memang sesuai dengan yang memang seharusnya ya berarti Amanda ya. Jawaban yang cukup dewasa ya Besti. Semoga dengan kelahiran anak pertamanya ini, Kenny dan Amanda semakin bahagia. Anak dan ibunya juga segera pulih dan proses mengasihinya lancar ya Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh. Karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.